مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan jasmani dan rohani kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 2020 ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Virtual Sanlat Ramadan SMA Rimba Madya tahun 2020 atau 1441 Hijriah kali ini adalah bertemakan muhasabah dengan COVID-19, yaitu wabah yang kita alami sekarang ini tidak hanya di negara kita yang kita cintai, tetapi wabah ini pun menyebar di seluruh wilayah dunia. Tema yang akan dibahas kali ini insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman SP. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlihat lebih ceria, lebih ganteng ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat pada kali ini ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk itu tema Virtual Sanlat Ramadan SMA Rimba Madya tahun 2020 atau 1441 Hijriah, muhasabah dengan COVID-19, akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman SP. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama-tama anak-anakku sekalian, maka kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridhonya
kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, dan kita diberi kesehatan sampai saat ini. Walaupun sekarang kami guru-guru dengan staf yang ada di SMA 5 Muhammadiyah Bogor ini terpisah dengan anak-anakku sekalian yang sekarang berada di rumah, karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah sebagai ulil amri, kita ikuti aturannya. Tapi walaupun demikian kita masih tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran. Insya Allah program-program sekolah juga masih tetap berlangsung, diantaranya kajian virtual ini. Ini program sekolah itu kan emang program tahunan ya, dari Iya, siswa betul. kesiswaan. Betul. Kita nggak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Iya. Kita harus tetap semangat. Semangat 45. Semangat 45. Walaupun sekarang tahun 2020. tapi semangat tetap 45. Jadi pada hari ini insya Allah kita sudah melaksanakan puasa yang ke-14 ya, betul ya? Ya, yang ke-14 Pak Ustadz, betul. Jadi sudah setengah perjalanan nih. Setengah Kita perjalanan. sudah masuk ke fase kedua. Fase kedua Fase dari kedua bulan Ramadan. dari 3 fase. Tema yang dibawakan oleh kami, saya pribadi punya ide untuk menyelaraskan antara Ramadan ini, di mana mungkin sekarang Ramadan yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Dulu itu masih dianggap normal, walaupun sebelumnya waktu mungkin perang kemerdekaan, ada yang pada zaman perang, mungkin ada zaman-zaman sebelumnya juga mungkin ada yang hampir mirip dengan keadaan sekarang. Ya. Tapi jelas sekarang sedikit berbeda karena sekarang sifatnya mendunia. Yaitu jadi kita dengan keadaan sekarang ini momen yang pas untuk kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Betul. Introspeksi semua secara pribadi, di keluarga, di tempat kerja, dan semuanya mungkin kita di dunia sekarang ini kita introspeksi, bermuhasabah. Kenapa ini sampai terjadi gitu. Nah, sebelum melanjutkan lebih dalam tentang muhasabah dengan COVID-19 ini, kita harus tahu dulu apa itu muhasabah. Ya. Betul Pak Ustadz. Ya. Dari muhasabah baru kita akan pelajari apa itu COVID-19. Ya. Jadi muhasabah itu kalau kita ambil dari katanya itu kan dari kata hasiba, yahsibu, hasiban. Ya. Itu dari perkata yang artinya itu perhitungan, ya. Hisab, ya, perhitungan. Mungkin Pak Andin dulu waktu zaman kita mah ya, waktu ngaji dulu, Iya, betul. kita ngaji pagi, ngaji siang, kalau paginya kita sekolah, terus malamnya juga ngaji, biasanya Al-Quran. Kalau siangnya kita biasanya ngaji akhlak, ada fikih mungkin ya. Kita mungkin kata dari kata hasiba, ya hasibu, hasiban itu ada kata-kata mungkin seperti fa'ala, yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa jaka Ya, itu maf'ulun masuk dalam la taqul maf'alun if'alun, itu kata kerja itu. senang dulu kita ya. Itu harus dihafalkan sambil istilahnya dengan nada yang enak. Yang enak. Iya. Kalau saya mungkin barusan enggak agak-agak Biasa menyumbangkan sih ya. menyumbangkan, Iya. menyumbangkan lagu. Iya, menyumbangkan lagu. Lagu apapun pasti sumbang. Iya. Mohon maaf. Ya, ada anak-anakku sekalian, itu hanya intermezzo saya. Tapi saya sempat baca ikro anak saya, malah saya foto di HP saya. Karena kaitannya dengan corona itu, mungkin udah viral ada ya di medsos itu. Ada corona itu sudah ada di ikro. Ya. Saya karena ingat tadi di kata-kata tentang kata kerja di dalam bahasa Arab tersebut.
Terus juga ada di juz amma ya. Juz amma kita sebelum masuk ke Al-Fatihah dan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an, biasanya kita belajar dulu dari alif ba ta sampai itu huruf hijaiyah itu. Terus ada mungkin dasar dari pengenalan kata kerja itu ada doroba 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 dorobata dorobna. Iya. Dorobda dorobtuma dorobtum dorobdi dorobna dorobtuna dorobtu dorobna. Ingat itu. Kita sampai terakhir sebelum Al-Fatihah itu sampai kalau sudah sampai kalimat wa tammat kalimat rabbika sidqau adlala mubaddila itu ya. Sampai subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin, baru kita masuk ke Al-Fatihah. Iya. Kita ingat tuturutan juz amma itu ya. Tuturutan bahasa Sunda dituturkeun. Tuturut tuturut munding ngikuti Kerbau. Karena itu turutan kita turut sama siapa? Sama ustadz yang mengajar Sama ustadz. kita. Guru. Dan petunjuk yang ada di juz amma tersebut. Oke, kembali kita ke muhasabah. Tadi muhasabah itu kan sebagai upaya kita mengevaluasi diri tentang apa-apa yang telah kita lakukan, baik itu perbuatan kita yang baik maupun yang buruk ya. Baik itu kaitannya dengan hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam, dengan makhluk yang lain. Nah, evaluasi itu sifatnya dalam waktu apakah yang telah kita lakukan beberapa menit yang lalu, beberapa jam lalu, atau pada hari itu, atau seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau bahkan selama hidup kita ini. Tergantung kita sesering kita bermuhasabah. Nah, jadi tujuannya apa? Ya tadi istilahnya itu kita introspeksi. Kata bahasa milenial sekarang ya, Mengingatkan diri. mengingatkan diri. Nah, di situ kita mengenal dari atau arti dari muhasabah. Jadi nanti ada secara literasi pengertiannya dengan literasi yang tapi tujuannya sama, arahnya ke sana. Itu muhasabah. Di muhasabah ini dalilnya itu ada di dalam surat Al-Hasyr ya. Itu ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu dalilnya. Jadi kita disuruh bermuhasabah. Nah, sekarang bagaimana pengertiannya untuk COVID-19 sendiri? COVID itu berasal dari kata singkatan itu ya, Bahasa Inggris. Corona Virus disease. Mohon maaf bahasa Inggris saya agak Sama-sama Pak Ustadz. Bapak Andi kan 19-nya itu sendiri itu adalah tahunnya ya. Tahun Karena 2019. walaupun berkembang di dunia itu dari mulai Januari sampai saat ini, dan insya Allah dengan doa kita bersama mudah-mudahan cepat berlalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Itu sebenarnya Alamin. mulainya itu di Wuhan itu pada tahun 2019 akhir. COVID-19 itu walaupun saya baca literasi beberapa media, baik itu media cetak ataupun media yang ada di internet sekarang, di medsos, bahwa sudah ada gejala atau misalkan penelitian atau hal-hal yang berkaitan dengan coronavirus ini. Jadi sebenarnya coronavirus itu ada beberapa film yang sudah nyinggung tentang perkembangan virus ini. Saya pernah ngobrol dengan beberapa teman sejawat kita, saya dikasih tahu, oh ya ada di film Contagion katanya, itu persis katanya. Terus ada juga di sebuah novel bahasa begitu novel non fiksi berarti non fiksi ya, judulnya tuh Eyes of Darkness kalau nggak salah. Itu menceritakan tentang, dan coronavirus sendiri sebenarnya kan SARS juga itu merupakan coronavirus ya. Iya, bagian. Iya. Itu hasil mutasi sekarang menghasilkan COVID-19 yang sifatnya penyebarannya lebih cepat. Jadi
Tapi terlepas dari itu, kita jangan sampai wacana kita, berarti orang-orang Barat apa sudah bisa memprediksi. Bagi umat Islam, kita ambil bahwa corona itu, virus itu sebagai takdir aja. Takdir bahwa Allah menciptakan COVID-19 itu mungkin sebagai ujian kepada umat Islam, bagaimana kita menyikapinya. Ya, walaupun ada banyak sisi negatifnya, kita ambil beberapa hikmah dari situ. COVID-19 itu kan kalau secara kasat mata dia gaib gitu ya, kita nggak bisa lihat. Tidak terlihat. Walaupun dengan teknologi yang ada kita bisa melalui mikroskop dengan pembesaran tertentu kita bisa lihat bentuknya seperti apa. Yang berkembang itu kan kayak apa ya, kayak bola berduri gitu. Iya. Seperti itu. Tapi kalau secara kasat mata kita seperti itu. Artinya biasanya kita terhadap yang gaib itu generasi milenial ini sering menyepelekan. Jadi kalau kita bicara tentang perbuatan kita yang negatif ketika diinformasikan, walaupun tidak ada siapa-siapa, ada Allah, ada malaikat yang kadang-kadang disepelekan. Tidak peduli. Tidak peduli, karena nggak terlihat. Iya. Tapi dengan corona kok pada takut ya? Iya. Sampai ke pasar aja. Pasar. Di saya ada bukan menceritakan sebagai gibah, tapi badan kekar bagaimanapun, dengan kumis baklang bagaimanapun, dia ketika dengan coronavirus itu malehoy, melempem, takut, dia nggak mau kemana-mana. Ya walaupun itu anjurannya seperti itu. Ya. Jadi lebih takut kepada corona ya. Corona. Padahal corona itu juga makhluk. Iya. Bahwa takutnya bukan karena takut ke coronanya, tapi bahwa kita takut kalau dari muhasabah itu langsung takut kepada yang menciptakannya, Iya. kepada Khaliqnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makhluk yang sekecil itu kita nggak bisa apa-apa, ya. Coronavirus itu Tidak terlihat. tidak terlihat. Baru dengan coronavirus kita sudah takut tidak bisa apa-apa, kerja tidak bisa ke tempat kerja, Tidak bisa belajar. tidak bisa belajar langsung ketemu sama antara guru dan murid. Ke pasar dibatasi. Pasar dibatasi, kita punya kendaraan mau 10 mau 20 tidak ada gunanya. Iya. Kita disuruh, kita punya perusahaan, punya apa, berhenti, lockdown, bukan lockdown, Lockdown. Jadi kembali, nah sekarang kita mulai masuk tadi antara relevansi antara muhasabah dan COVID tadi. Maka saya ambil tema seperti itu. Ya, dengan COVID-19 ini kita sekarang bermuhasabah. Dosa mungkin ya kalau kita ya sebagai makhluk doi, ya kita dosa apa yang telah kita lakukan baik itu secara pribadi maupun secara kolektif yang menyebabkan Allah memberikan ujian seperti ini. Jadi ini momennya kita saling introspeksi diri. COVID-19 juga itu bisa dijadikan selektor gitu ya. Jadi alat atau media untuk menseleksi akidah umat Islam sebenarnya. Iya. Ya. Bagaimana itu caranya, Pak Ustadz? Yaitu kita takut kepada yang namanya COVID-19. Padahal sebelum ada COVID-19 misalnya kita takut mati, padahal banyak, tetap aja ada atau tidak ada COVID-19 kita akan meninggal. Tapi bukan berarti kita sombong, bukan berarti menyepelekan, tetap bahwa ini sebagai sudah jadi pandemi, kita harus menyatukan persepsi, menyatukan langkah, kita menyikapinya harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh ulil amri maupun orang-orang yang punya kompeten dalam bidang virus ini, seperti itu ya. Jadi akidah umat Islam artinya jangan sampai tadi menduakan ketakutan kita selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu akan Anda lihat misalnya di
di masyarakat sendiri pasti akan terbelah seperti itu. Ada yang mendukung lockdown, ada yang menyepelekan, nggak usah ada aku dan seperti itu. Nah, itu kan terlepas dari pro kontra seperti itu, tapi kita ambil positifnya berarti momen untuk bermuhasabah, untuk introspeksi pada diri sendiri. Kan ada sampai ada yang larangan sholat Jumat, ada yang sampai larangan ke masjid. Sekali lagi terlepas dari pro kontra itu kita jangan ambil perdebatannya lah ya. Kita ambil mana yang menurut kita terbaik, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan semua. Ya. Nah, selanjutnya COVID-19 juga itu sebagai dari muhasabah itu seleksi pengujian tadi kan tadi habluminanasnya kita peduli nggak dengan masyarakat Orang yang sekitar terdampak. yang terdampak sebelum yang jauh-jauh itu ya kalau lockdown itu kan kita terbatas di rumah ya. Iya. Yang paling terdekat itu siapa? Tetangga. Karena tidak akan masuk surga mukmin itu kalau misalkan tetangganya terganggu. Nah ini momen jadi bahwa peran tetangga itu di sini Allah dengan COVID itu mengingatkan, gini loh, tetangga itu penting. Pentingnya di mana? Ketika salah satu saling yang satu membutuhkan, yang selalu berkecukupan, itu ada komunikasi, ada saling simbiosis gitu ya. Jadi yang mampu bisa peduli kepada yang membutuhkan. Jadi ya kita yang terdekat itu dulu lah bisa kepeduliannya. Jadi itu karena kan walaupun kita punya saudara, sebenarnya kan kalau tetangga kita sesama muslim juga saudara ya seperti itu. Lalu apalagi COVID-19 juga dia sebagai penguji kesabaran. Mungkin Pak Andri bisa lihat di masyarakat itu karakter masyarakat kita menghadapi COVID-19 itu kan bermacam-macam ya. Betul. Ada yang sudah ngedumel, ini bansos mana nih bansos nih, janjian segini ya. Tapi ada yang sabar, dia tetap berikhtiar aja. Iya, Kita betul. berikhtiar, masalah hasil apa yang kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, itu penguji kesabaran. Itu realitasnya di masyarakat seperti itu ya. Iya. Termasuk ya kita juga sebagai guru, sebagai siswa ya, anak-anakku sekalian, sampai sejauh mana Anda diuji kesabaran belajar di rumah. Kami juga di sekolah bisa memberikan tetap pelayanan melalui media yang ada, tetap ada proses pembelajaran secara virtual seperti sanad secara virtual. Kan penguji kesabaran ini dalilnya kan tadi yang di awal saya bacakan itu ya di surat Al-Baqarah itu. Dari ayat 152 sampai dengan 150. Jadi ada ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabr. Iya. Ya. Di awal Nah, ini. di awalnya tuh yang ada kata sabarnya. Walaupun ayat pertama sebenarnya itu fazkuruni azkurkum washkuri wala takfurun. Jadi kita disuruh mengingat Allah. Muhasabah itu kan mengingat Allah sebenarnya. Itu kata untuk diri kita. Terus di situ ada kata sabar. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri wasson, dengan sabar dan jahilnya juga ada ya. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dengan adanya COVID-19 ini ya kita kembalikan kepada Allah, Berserah diri. sehingga kita berasal dari Allah dan kita akan kembali pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan ada yang meninggal aja. Iya. Ya, pertama ya itu mah kita serahkan aja kalau masalah umur kita mah. Ya kan tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa aja. Kita siswa walaupun masih muda bisa meninggal.
yang kerja, pemimpin kita, walaupun dia punya pimpinan, punya uang berapa, punya jabatan tinggi, bisa meninggal. Orang kaya, walaupun mobilnya berapa, bisa meninggal. Yang tidak berkecukupan juga bisa meninggal. Moderator juga bisa meninggal. Itu udah pasti ya. Udah pasti. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun itu pasti itu sudah menjadi kodaran-kodarnya kita yang hidup. Itu pasti akan meninggal. Dan yang sebenarnya banyak ya kita bisa muhasabah dengan COVID ini. Salah satunya yang terakhir ini tentang muhasabah dengan lockdown ini. Sebenarnya kesempatan kita untuk memperbanyak amal-amal ibadah yang sifatnya maudhah maupun ghairu maudhah ya. Salah satunya itu kegiatan di bulan suci Ramadan itu yang sering dilakukan dimanapun setelah sholat tarawih kita biasanya melakukan apa lagi? Tadarus, membaca Al-Quran. Walaupun tidak harus tarawih ya, setiap waktu kita bisa bertadarus Al-Quran sehabis sholat, menunggu subuh, azan subuh, menunggu datangnya maghrib kita bertadarus. Kenapa? Al-Quran ini itu kan mukjizat yang paling besar mukjizat paling besar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengalahkan mukjizat-mukjizat lainnya, baik mukjizat Nabi yang lainnya maupun mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya. Di situ mungkin hampir semua siswa termasuk kita sendiri punya Al-Quran di rumah. Pandai mungkin banyak atau Kitab Al-Quran hanya satu. cukup satu, yang banyak Iya, kalau banyak nggak dibaca ya kasihan. larinya ke sana. Satu aja kadang-kadang pas kita lihat di mana Al-Qurannya, nyimpennya aja lupa Pak. Ada di mana, pas kita lihat yang udah buluk apa udah berdebu seperti ini. Karena kalau tidak dibaca nanti akan jadi pertanyaan Pak Ustaz. Betul. Saya sendiri punya apa itu udah sobek-sobek Pak. Tapi itu ciri insya Allah ya. Kalau sobek itu berarti Sering dibaca. mudah-mudahan sering dibaca bukan sama anak. Bukan hanya di buka-buka aja ya Pak Ustaz ya. Dibaca ada kita dan yang penting adalah isinya. Nah, kajian tentang Al-Quran ini contohnya aja bahwa Al-Quran sebagai mukjizat itu, kemukjizatannya itu sebenarnya bisa dianalisis itu menggunakan matematika. Matematika? Iya. Wah, Itu banyak. ini ada hubungan dengan matematika. Saya agak sedikit Cuma malu dengan matematika ini. Saya juga malu. Takutnya nanti siswa juga udah dengar matematika udah semua jadi lagi ya matematika. Tapi mudah-mudahan matematika yang dihubungkan dengan Al-Quran ini adalah matematika yang sangat menarik. Insya Allah. Nah di sini agak menarik Pak Andri ya. COVID-19. Iya. Surat pertama di dalam Al-Quran itu surat apa? Surat pertama. Iya. Kalau dilihat dari kita membuka itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. ada yang versi kata dari Bismillah gitu. Iya. Sebagai pembuka. Nah, kalau kita telaah Bismillah itu kalau dihitung hurufnya itu ada berapa? Silahkan dicek sendiri ya siswa-siswa semua. Itu ada Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, lamnya Ha, Alif, Lam, Ro, Mim, Nun, Rahman, Nun, dulu Alif, lam Ro, Ha, Ya, Mim, Rohim. mimnya ada berapa? Oh itu Rahmannya nggak ada alifnya kan? Nah, itu. jadi ada berapa? 19. Ya. Jadi Al-Quran itu diawali dengan Bismillah itu ada 19, nanti kesannya itu angka 19-nya itu selalu berkaitan Pak. Berkaitan. Jumlah suratnya itu ada berapa? Surat. Ada 100
Kalau surat 14. 114 surat. Kalau 114 surat itu bisa dibagi 19 nggak? Waduh, matematika. Saya sedikit malu ini matematika. Saya udah enggak sedikit ini udah tahu saya. Pak Andi udah mengenal Pak Andi. Sedikit malu ini kalau menghitung kalkulator ini Pak Ustadz nih. 19 di 143 44 dikali 6 dikali 6 berapa coba? 6 kali 9 54 54 ditambah 60 60 jadi 114 114 ya 114. oh iya benar 60 dengan 54 Selanjutnya misalnya di sini sebenarnya ada keterangan apa itu salah satu mungkin mukjizat ya bahwa tidak bisa Al-Quran itu dimanipulasi atau ditiru oleh akal manusia. Masih banyak lagi, misalkan ada di sini saya akan sebenarnya bicara banyak, cuma mungkin keterbatasan waktu ya Pak Andi. Betul. Di sini ada dari 114 surat ini ternyata dia akan terbagi menjadi surat yang ada yang homogen dengan heterogen. Surat yang homogen itu adalah surat, kan urutan surat dari 1, 2, 3 sampai 114 ya. Itu kalau misalkan surat pertama seperti Al-Fatihah itu surat pertama ganjil. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Ganjil itu berarti homogen. Ada yang surat kedua Al-Baqarah itu jumlah ayatnya ada 286. Itu genap, berarti jadi homogen juga. Ada yang suratnya ganjil, ayatnya genap, berarti itu yang heterogen. Jadi kalau misalkan antara surat yang heterogen dan homogen itu nanti itu terbagi masing-masing ada 57 surat yang homogen dan 57 surat yang heterogen. Pas itu terbagi juga. Iya. Jadi antisipasi bahwa pembuktian mukjizat Al-Quran itu sebenarnya banyak. Sebenarnya saya sudah sediakan ini Pak. Iya. Cuma waktu terbatas ya. Sepertinya itu. Saya kembalikan aja kepada moderator gimana. Ya mungkin dari penjelasan Pak Ustadz ini mengenai muhasabah dengan COVID-19 ini bisa dikatakan cukup jelas. Ya kalau ingin lebih mendetail lagi seperti tadi pembagian daripada surat heterogen dan homogen itu lebih mendalam lagi. Sepertinya itu akan membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi Pak Ustadz itu. Ya mungkin nanti kajian. Apalagi hubungannya dengan matematika, bagi-bagian kali-kalian, waduh. Sepertinya itu keahlian daripada Pak Ustadz itu. Sekarang kan Jangan suka merendah begitu Pak Ustadz. Ya jadi mudah-mudahan dengan apa yang diterangkan oleh Pak Ustadz ini menjadikan muhasabah untuk kita semua. Mengingat kepada diri kita kembali. Amin. Apa yang sudah kita lakukan, introspeksi diri kita. Allah tidak akan memberikan suatu musibah kepada kaumnya apabila kaumnya itu tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Itu seperti apa yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ini merupakan teguran dari Allah kepada kita semua sebagai umat manusia. Bahwasanya kita kembali lagi kepada fitrahnya nih kita nih di bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz ya. Seperti yang dikatakan muhasabah, mengingat kembali kepada Allah, berarti kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Ya mungkin dengan penjelasan dari Pak Ustadz ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Kemudian mendapatkan rahmat dari Allah dan hidayah, serta Allah akan selalu menjaga kita daripada wabah ini, dan Allah akan mengangkat wabah ini dari kita semua. Amin. Agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan khusyuk. Untuk itu sebelum ditutup mohon keikhlasan daripada Pak Ustadz untuk membacakan doa. Insyaallah. Allah hadidah wa qilana sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lana kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rzuqna imanan qawiyyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma mana. Allahumma hafizna wa hafiz ma mana. Allahumma balighna wa baligh ma mana. Allahumma simna wa sim ma mana. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati ma mana min du'a minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma bi kalimatil hitamat min syarri ma khalaq. Allahumma ij'al awladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa la taj'al wajhana min syarri wadhair. Allahumma yansuril mu'minina wal mu'minat fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yansuril mu'minina wal mu'minat fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yansuril mu'minina wal mu'minat fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najata minal wa'afin dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian saya mungkin apa yang telah saya sampaikan ini mungkin bermanfaat, terutama itu sebagai nasihat bagi diri saya sendiri dan juga kita sebagai hikmah bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan mungkin itu hanya kedoifan diri saya sendiri, tapi kalau yang benar itu tiada lain ada dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa yang budiman, tema Sanlat Ramadan SMA Rimba Madiani tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini dengan tema Muhasabah COVID-19 yang telah dibahas oleh Al-Ustadz Abdul Rahman SP tadi cukup menarik dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق